Aku diselingkuhi suami ibu dan keluarganya justru menyalahkanku dan membela anaknya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal notif dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih. Aku percaya bahwa pernikahan adalah tentang kesetiaan dan perjuangan bersama. Aku mencintai suamiku, Daniel, sepenuh hati. Aku pikir, aku telah menemukan pasangan hidup yang sempurna. Tapi aku salah. Pernikahan kami berubah menjadi neraka ketika aku menemukan bukti perselingkuhannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Entah kenapa hatiku gelisah. Ada firasat buruk yang mengganggu pikiranku. Daniel sudah tertidur di sampingku. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku menatap wajahnya dalam remang lampu kamar, mencari jawaban dari ekspresinya yang tenang, seolah tak ada yang salah. Tangan gemetar. Aku meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar masih menyala, dan di sana, sebuah notifikasi muncul. Aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bertemu lagi? Aku menelan ludah, merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Dengan tangan dingin, aku membuka ponselnya. Tidak ada kata sandi. Entah karena dia terlalu percaya diri atau memang merasa aku tak akan pernah curiga. Chat itu terbuka begitu saja di depan mataku. Pesan-pesan mesra bertebaran di sana. Beberapa di antaranya berisi foto mereka. Wanita itu dan Daniel sedang bergandengan tangan, tersenyum penuh kebahagiaan. Aku menutup mulutku sendiri agar tak berteriak. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Seperti dunianya runtuh dalam sekejap. Ini bukan hanya sekadar pengkhianatan. Ini penghancuran total atas kepercayaanku. Atas perasaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Aku tak bisa diam. Dengan emosi yang meluap, aku mengguncang tubuh Daniel. Bangun, jelaskan ini padaku. Suaraku bergetar di antara amarah dan kesedihan yang menyesakkan dada. Dia mengerjap, lalu mengerutkan kening ketika melihat ponselnya di tanganku. Alih-alih merasa bersalah, dia justru mendengus. Kamu ngapain buka-buka ponselku? Jangan alihkan pembicaraan. Daniel, siapa wanita ini? Aku menatapnya dengan penuh amarah, tetapi Daniel hanya menyeringai. Kamu lebay banget. Itu cuma main-main. Kamu aja yang terlalu serius. Main-main? Jadi bertukar pesan mesra, bertemu diam-diam, dan berselingkuh di belakang istrinya adalah sebuah permainan baginya? Aku ingin menampar wajahnya, ingin berteriak sekeras-kerasnya. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang yang sudah kehilangan hati nurani. Aku mengambil tas dan keluar dari kamar. Pikiranku kalut. Aku butuh seseorang untuk bicara. Aku butuh keadilan. Maka, aku memutuskan pergi ke rumah mertuaku. Aku pikir, mereka akan membelaku. Aku pikir, mereka akan melihat betapa sakitnya aku. Tapi aku salah. Lagi, saat aku menceritakan semuanya, ibu mertuaku hanya menatapku dengan tatapan datar. Lalu, dia tertawa kecil. Kamu ini bodoh sekali, ya? Katanya dengan nada mencemooh. Aku mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Daniel laki-laki. Wajar kalau dia butuh yang lain. Kamu pikir cukup hanya dengan jadi istri? Kamu terlalu menyusahkan dia. Aku terdiam. Menyusahkan? Aku ini istrinya, Bu. Aku yang menemani dia dari nol. Aku yang mendukungnya dalam segala hal. Aku yang berjuang bersamanya. Lalu sekarang, hanya karena dia berselingkuh, aku yang harus disalahkan. Kakak iparku menyilangkan tangan di dadanya, memandangku dengan sinis. Jangan drama. Kalau nggak bisa terima, ya pergi saja.
Kamu bukan siapa-siapa di sini. Aku menatap mereka satu persatu. Tak ada sedikit pun belas kasihan. Mereka semua membela Daniel. Mereka semua memandangku seolah aku hanya beban dalam hidupnya. Hatiku remuk. Aku yang berkorban. Aku yang mencintai dengan tulus. Tapi aku juga yang harus disingkirkan? Dengan suara bergetar, aku berkata, "Baik, aku akan pergi. Tapi ingat ini baik-baik. Kalian akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini." Aku diusir dengan tangan kosong, diinjak-injak tanpa belas kasihan. Aku jatuh, tapi aku bersumpah akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku malam itu. Udara terasa begitu sesak di dadaku. Ada firasat buruk yang mengusik pikiranku, seolah ada sesuatu yang sedang bersembunyi dalam gelap, menunggu untuk menghancurkan dunia yang kuanggap sempurna. Daniel tidur di sampingku dengan tenang. Napasnya teratur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Aku meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Entah kenapa, jemariku terasa dingin saat menyentuh layar. Saat aku membukanya, dadaku langsung dihantam ribuan belati. "Sayang, aku rindu. Kapan kita bertemu lagi? Aku ingin segera berada di pelukanmu. Jangan lama-lama sama istrimu. Ya, aku cemburu." Aku membeku. Mataku bergerak liar membaca percakapan mereka. Hati ini terasa seperti dihancurkan secara perlahan. Setiap kata menusuk lebih dalam daripada yang sebelumnya. Tak hanya teks, ada juga foto mereka. Terlihat begitu bahagia, seolah-olah aku tak pernah ada dalam hidup Daniel. Tanganku gemetar saat aku mengguncang bahunya. "Bangun, Daniel." Suaraku lirih, bergetar di antara amarah dan kesedihan. Dia mengerja pelan, lalu menatapku dengan malas. "Kenapa sih?" keluhnya. Suaranya serak karena kantuk. Aku menunjukkan layar ponselnya. "Ini apa?" tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Daniel menatap layar itu sekilas, lalu mendesah. Alih-alih panik atau merasa bersalah, dia justru menyeringai kecil. "Kamu ngapain ngecek ponselku?" Darahku berdesir. "Jadi itu yang kamu pikirkan? Bukan soal pengkhianatanmu, tapi karena aku yang memeriksa ponselmu." Dia mengangkat bahu. "Aku hanya mencari kebahagiaan yang tidak bisa kau berikan," katanya dengan nada santai, seolah ucapannya bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hatiku. Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan? Aku yang selalu ada untuknya, yang menemani hari-hari sulitnya, yang berkorban demi pernikahan ini, dan dia masih merasa tidak cukup? Mataku panas, tapi aku menolak menangis di depannya. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari setitik penyesalan di matanya. Tapi tak ada. Yang ada hanya keangkuhan, seolah dia yakin aku tidak akan bisa kemana-mana. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan kepedihan yang membakar dadaku. "Jadi, kau memang tidak menyesal?" tanyaku, suaraku bergetar. Daniel justru tertawa kecil. "Buat apa menyesal? Aku hanya mengikuti kata hatiku." Saat itu juga, sesuatu dalam diriku hancur berkeping-keping. Bukan hanya hatiku, tapi juga kepercayaanku padanya. Pada pernikahan ini, aku ingin berteriak. Aku ingin menampar wajahnya. Tapi aku sadar, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Jadi aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang basah. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik, aku berkata, "Kau akan menyesali ini, Daniel." "Bu, lihat ini. Lihat apa yang dilakukan Daniel padaku." Aku menatapnya penuh harap, berharap melihat keterkejutan, kemarahan,
atau bahkan rasa simpati di matanya. Tapi yang kudapat hanyalah ekspresi datar. Dengan gerakan malas, ia mengambil ponsel itu, membaca pesan-pesan mesra antara Daniel dan wanita itu. Sejenak aku melihat matanya bergerak dari satu pesan ke pesan lainnya. Dadaku berdebar kencang. Aku berharap dia akan berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menegur Daniel." Atau, "Aku minta maaf atas semua ini." Tapi yang keluar dari bibirnya malah sesuatu yang menghantamku lebih keras dari pukulan apapun. "Daniel lelaki yang sukses. Kalau dia berselingkuh, itu karena kau tidak bisa membuatnya bahagia." Aku membeku. Aku menatapnya dengan tidak percaya, berharap aku salah dengar. "Apa maksud ibu?" Suaraku bergetar, hampir tercekat. Ia menatapku dengan tatapan penuh penilaian, seolah aku ini hanya seorang perempuan tak berguna yang beruntung bisa menikahi anaknya. Seorang pria seperti Daniel butuh istri yang bisa mendukungnya, yang bisa menjaga kehangatan rumah tangga. Kalau dia sampai mencari yang lain, itu artinya kau tidak cukup baik sebagai istri. Aku terhenyak, seakan sebuah batu besar menghantam dadaku. "Jadi, ini salahku?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih lemah dari sebelumnya. "Tentu saja." Ibu mertua meletakkan ponsel itu di meja, lalu menyesap tehnya dengan santai, seolah aku hanya sedang membicarakan hal remeh seperti cuaca hari ini. "Kau pikir Daniel bisa sukses kalau bukan karena didikanku? Aku mengenalnya lebih lama daripada kau. Dia laki-laki yang tahu apa yang dia mau. Kalau dia berselingkuh, itu karena dia merasa ada yang kurang darimu." Aku tidak bisa bernapas. Dada ini terasa begitu sesak. Aku ingin berteriak, ingin membela diri. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah melakukan segalanya untuk pernikahan ini. Aku sudah memberikan hatiku, waktuku, hidupku untuk Daniel. Tapi apa yang kudapat? Aku dituduh tidak cukup baik. Aku disalahkan atas luka yang sebenarnya bukan aku yang ciptakan. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Tapi aku tidak akan menangis terseduh-seduh di depannya. Aku menegakkan bahu, meski tubuhku terasa begitu rapuh saat ini. Aku mengambil kembali ponselku, lalu berdiri. "Terima kasih, Bu. Setidaknya sekarang aku tahu. Aku memang tidak pernah dianggap di sini." Ibu mertua hanya mendengus kecil. Tak peduli. Aku berbalik, melangkah pergi. Setiap langkahku terasa berat. Tapi satu hal mulai muncul dalam pikiranku. Aku mungkin hancur sekarang. Aku mungkin diperlakukan seperti sampah. Tapi aku bersumpah, mereka akan melihat. Mereka akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana aku akan bangkit. Aku belum sempat melangkah keluar dari rumah itu ketika tawa sinis terdengar di belakangku. Tawanya begitu tajam, menusuk telingaku seperti pisau yang mengiris perlahan-lahan. Aku berhenti, napasku tertahan di tenggorokan. Aku tahu suara itu. "Hah, kasihan sekali." Suara kakak iparku, Rina, terdengar penuh kepuasan. "Masih berharap ada yang membelamu di sini?" Aku mengatupkan rahangku erat-erat, mencoba menahan diri. Aku sudah cukup menerima hinaan hari ini. Tapi tampaknya mereka belum puas melihatku hancur. Perlahan, aku membalikkan badan, dan di sana Rina berdiri dengan angkuhnya. Wajahnya dipenuhi ejekan, tangannya terlipat di dada, seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan yang sudah lama dinantikannya. "Seharusnya kau sadar diri," lanjutnya dengan nada mencemooh. "Kau hanya numpang hidup dari uang Daniel. Wanita sepertimu tidak pantas dipertahankan." Jantungku berdetak keras. Tanganku mengepal di sisi tubuhku. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Tapi nada suaraku bergetar karena amarah yang kutahan. Rina menyeringai, seolah menikmati setiap detik penghinaan ini.
"Oh, ayolah," katanya sambil melangkah mendekat. "Kau pikir selama ini bisa hidup enak karena siapa? Kau itu cuma beban. Tahu? Daniel kerja mati-matian, sementara kau duduk manis di rumah, pura-pura jadi istri sempurna." Darahku berdesir. Aku menatapnya tajam. Aku yang mengurus rumah ini. Aku yang menemani Daniel sejak dia belum punya apa-apa. Aku yang mendukungnya di saat dia jatuh. Kau pikir aku tidak melakukan apapun? Rina tertawa lagi. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. Seolah ucapanku adalah lelucon paling konyol yang pernah didengarnya. Dukung dari nol? Hah, jangan mengada-ada. Daniel sukses karena dirinya sendiri, bukan karena kau. Kau hanya perempuan yang beruntung bisa menikah dengannya. Dan sekarang, lihat dirimu. Terisak seperti korban, seolah dunia berutang sesuatu padamu. Sadarlah, kau hanya istri yang membosankan, dan Daniel akhirnya sadar bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Aku menelan ludah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku, tapi aku menolak untuk jatuh di hadapan mereka. Aku menoleh ke ibu mertuaku, berharap ada sedikit empati di wajahnya. Tapi tidak ada. Dia tetap duduk di sana, menyesap tehnya dengan tenang, seolah ini hanyalah percakapan biasa yang tidak ada hubungannya dengannya. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepedihan. "Jadi menurut kalian, ini semua salahku?" tanyaku lirih. Rina mengangkat bahu. "Tentu saja. Kau tidak cukup menarik untuk dipertahankan. Kau tidak cukup pintar untuk membuat Daniel tetap setia. Kau tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari keluarga ini." Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatku hancur lebih dalam. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku, dan menatap Rina dengan pandangan yang membuatnya sedikit terkejut. "Aku mungkin jatuh sekarang," kataku pelan, tapi penuh kepastian. "Tapi dengarkan baik-baik, Rina. Aku tidak akan selamanya seperti ini. Aku akan bangkit. Aku akan lebih kuat. Dan saat hari itu tiba, kau dan keluargamu akan melihat betapa salahnya kalian menyepelekan aku." Rina mengangkat alis, seakan menantangku. "Oh ya? Dan bagaimana caramu melakukannya? Kau bahkan tidak punya apa-apa sekarang." Aku tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka, tapi juga penuh tekad. "Kau akan melihatnya sendiri nanti," kataku dengan tenang. Lalu aku berbalik, melangkah pergi dari rumah itu. Aku tidak menoleh lagi, tidak peduli meskipun aku masih bisa mendengar tawa Rina dan suara ibu mertuaku yang bergumam sesuatu. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Karena mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan aku lagi. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, meremas jemariku sendiri. Rumah ini terasa semakin asing bagiku, seolah bukan lagi tempat di mana aku pernah merasa nyaman. Aku ingin pergi. Aku ingin melarikan diri dari neraka ini, tapi hatiku masih menolak. Aku masih berharap Daniel akan sadar bahwa semua ini hanya kesalahan yang bisa diperbaiki. Tapi harapanku hancur berkeping-keping malam itu. Suara deru mobil terdengar di depan rumah. Aku menoleh ke arah pintu. Perasaan gelisah menjalar di dadaku. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan sosok Daniel muncul. Bukan sendiri. Tangannya melingkari pinggang seorang wanita berambut panjang, dengan gaun merah yang melekat sempurna di tubuhnya. Wanita itu tertawa kecil sambil menyandarkan kepalanya di bahu Daniel, seolah ini adalah rumahnya. Aku tertegun, seluruh tubuhku membeku. Aku menunggu Daniel menjauh darinya, menunggu dia menjelaskan sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan pemandangan di depan mataku.
Tapi tidak. Dia justru tersenyum miring, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan. "Oh, kau masih di sini." Aku berdiri, mencoba menguasai diriku. "Apa yang kau lakukan, Daniel?" Dia terkekeh, melirik wanita di sampingnya seolah berbagi lelucon yang hanya mereka berdua mengerti. "Aku membawa seseorang yang lebih menyenangkan dibanding kau," katanya ringan, seolah itu bukan sesuatu yang akan menghancurkan hatiku. Mataku beralih ke wanita itu. Dia memandangku dengan tatapan penuh kemenangan. Bibirnya melengkung dalam senyum sinis. Aku merasa ingin muntah. "Daniel, ini rumah kita. Rumah pernikahan kita." Suaraku bergetar. "Bagaimana bisa kau membawa wanita lain ke sini?" Daniel mendesah malas, lalu melangkah mendekat. "Dengar, sayang," katanya dengan nada lembut yang justru terdengar seperti belati di dadaku. "Belajarlah menerima kenyataan. Kau bukan satu-satunya wanita dalam hidupku." Aku terdiam. Dunia seakan berputar lebih lambat. Bukan satu-satunya wanita dalam hidupnya. Jadi selama ini, aku hanya salah satu dari sekian banyak wanita dalam daftar panjangnya? Jadi selama ini, kesetiaanku, pengorbananku, semua yang kulakukan untuknya, tidak ada artinya? Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepedihan. Aku menatapnya, menatap wanita yang kini tersenyum puas di sisinya. "Jadi, apa yang kau harapkan dariku?" Aku diam saja, pura-pura tidak melihat. Daniel mengangkat bahu. "Itu pilihanmu. Tapi lebih baik kalau kau terbiasa dengan ini. Aku tidak akan mengusirmu, tapi kalau kau tidak tahan, kau bisa pergi." Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Dia tidak lagi melihatku sebagai istri. Aku tidak lebih dari sekadar perabotan rumah tangga yang bisa dibiarkan ada atau dibuang kapan saja. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sedikit saja penyesalan di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kesombongan seorang pria yang tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk pergi. Aku bisa mendengar suara Rina dari lantai atas, tertawa kecil. Ibu mertua berjalan melewatiku tanpa menoleh, seolah aku ini hanya hantu yang tak kasat mata. Mereka semua tahu. Mereka semua membiarkannya. Mereka semua menganggapku tidak lebih dari sampah yang masih menumpang hidup di rumah ini. Aku merasakan air mata menggenang di pelupuk mata, tapi aku menolaknya. Aku tidak akan menangis di sini. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatku hancur lebih dalam. Aku menggenggam jemariku erat, menahan seluruh emosi yang membuncah di dadaku. "Aku mungkin tidak bisa melawanmu sekarang, Daniel." Suaraku lirih, nyaris berbisik. "Tapi ingat baik-baik, akan ada hari di mana aku berdiri di atas kakiku sendiri. Akan ada hari di mana kau akan menyesali setiap hal yang kau lakukan padaku." Daniel terkekeh, lalu melingkarkan tangannya di bahu wanita itu. "Kita lihat saja, sayang." Aku tidak membalasnya. Aku hanya berbalik, melangkah menuju kamarku. Setiap langkah terasa berat, seolah aku berjalan membawa seluruh beban dunia di pundakku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan selamanya seperti ini. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang bisa diinjak-injak. Hari itu, hujan turun deras. Langit seakan menangis bersamaku, ikut meratapi nasibku yang hancur berkeping-keping. Aku berdiri di depan ruang keluarga. Tangan gemetar menggenggam dokumen yang telah kupersiapkan sejak semalam. Daniel duduk santai di sofa, kaki terangkat ke meja, sementara wanita selingkuhannya duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Seolah aku ini tak lebih dari angin lalu, tak penting, tak berharga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku yang tak beraturan. Aku tidak akan mundur.
Aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai. Ruangan itu hening sejenak. Lalu tawa kecil terdengar. Bukan hanya dari Daniel, tapi juga dari wanita itu dan ibu mertuaku. Aku mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu. Ibu mertuaku duduk di kursi yang lebih tinggi, tangan bertaut di pangkuannya, ekspresinya datar tapi sinis. Kau ingin bercerai? Daniel mengulang kata-kataku, seolah itu lelucon. Dan kau pikir aku peduli? Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Aku sudah muak dengan ini semua. Aku tidak akan bertahan dengan laki-laki yang mengkhianatiku, yang bahkan tidak punya sedikit pun rasa hormat padaku. Daniel menyeringai, lalu melirik ibu mertuaku. Dengar, Bu. Dia akhirnya sadar juga kalau dia tidak diinginkan di sini. Ibu mertuaku menghela napas panjang. Seharusnya kau sadar lebih awal. Nak, aku sudah lelah melihatmu di rumah ini. Hatiku mencelos. Jadi selama ini, aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dia tersenyum tipis. Sejak awal, kau hanya beban bagi Daniel. Kau pikir kau layak mendapatkan bagian dari hidupnya? Dia sukses karena dirinya sendiri, bukan karena kau. Aku adalah istrinya. Suaraku meninggi, tidak bisa menahan emosi lagi. Aku menemaninya sejak dia belum punya apa-apa. Aku mendukungnya saat dia jatuh. Dan sekarang kalian ingin membuangku begitu saja? Rina muncul dari arah tangga, menyilangkan tangan di dada. Jadi kau pikir kau berhak atas sesuatu? Kau tidak menghasilkan uang, tidak bekerja, hanya duduk di rumah dan berharap semuanya baik-baik saja. Aku terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku istri sahnya. Aku punya hak. Daniel berdiri, lalu berjalan mendekat. Matanya menatapku dengan penuh penghinaan. Hak? Kau pikir kau punya hak atas apapun dariku? Dia mendekatkan wajahnya ke arahku. Suaranya merendah tapi penuh ejekan. Dengar baik-baik. Sayang, kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada kompensasi. Kau ingin pergi? Silakan. Tapi kau pergi dengan tangan kosong. Dunia serasa berhenti berputar. Aku kehilangan kata-kata. Aku berhak atas bagian dari rumah ini. Aku berhak mendapatkan kompensasi dari pernikahan ini. Desisku, mencoba bertahan. Daniel terkekeh, lalu menoleh ke arah ibunya. Bu, bagaimana kalau kita bantu dia keluar? Ibu mertuaku mengangguk kecil. Lalu Rina berjalan ke arahku. Wajahnya penuh kebencian. Tanpa peringatan, dia meraih tanganku, menarikku ke arah pintu. Keluar dari rumah ini. Sekarang. Aku berusaha memberontak, tapi Daniel ikut membantu mendorongku. Aku terseret ke depan pintu, kakiku tersandung. Hujan semakin deras, menampar wajahku dengan dinginnya. Aku menoleh ke arah mereka, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi tidak ada. Daniel menatapku dengan dingin. Kau ingin cerai, kan? Nah, sekarang kau bebas. Pergilah. Jangan pernah kembali. Rina menyeringai. Selamat tinggal, Mbak mantan istri. Dengan dorongan keras, tubuhku terdorong keluar, jatuh ke tanah yang sudah basah. Hujan langsung membasahi tubuhku, membuatku menggigil. Pintu di belakangku tertutup keras. Aku terdiam, merasakan seluruh tubuhku gemetar. Tidak hanya karena dingin, tetapi juga karena kenyataan pahit yang baru saja kuterima. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku telah diusir dari rumahku sendiri, dari hidup yang kubangun dengan susah payah. Aku memandang ke langit. Air mata bercampur dengan hujan. Aku jatuh. Aku diinjak-injak.
Aku dihancurkan malam pertama setelah aku diusir. Aku menghabiskan waktu di sebuah taman kota yang sepi. Hujan sudah berhenti, tapi dinginnya masih menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di bangku kayu yang basah, memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghangatkan diri dengan cara yang sia-sia. Aku tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa. Aku mengeluarkan ponselku, baterainya hampir habis. Tidak ada pesan masuk, tidak ada telepon. Aku menelusuri daftar kontak, mencari satu nama yang mungkin bisa membantuku. Tapi siapa? Teman-teman yang dulu ada di sekitarku semuanya adalah teman Daniel juga. Aku tahu betul mereka sudah mendengar versi cerita dari keluarganya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku merasa hancur. Aku hampir menyerah. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Aku berusaha mencari tempat berteduh, tapi tidak ada yang mau menampung wanita asing tanpa uang dan tanpa tujuan. Aku tidur di emperan toko, kadang di halte bus. Seringkali terbangun karena dingin atau rasa takut. Lapar menjadi teman sehari-hari. Aku mengais sisa makanan di kantong plastik kecil yang dibuang sembarangan. Aku tak pernah membayangkan akan hidup seperti ini. Dari seorang istri yang dulu tinggal di rumah mewah, kini aku hanyalah bayangan dari diriku yang dulu, seseorang yang bahkan tidak dihiraukan oleh orang-orang di sekitarnya. Aku pernah berdiri di depan restoran tempat aku dan Daniel dulu sering makan bersama. Aku hanya bisa menatap dari luar, menatap orang-orang yang dengan mudahnya menikmati makanan hangat di piring mereka. Perutku melilit, tapi aku hanya bisa menelan ludah. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya. Aku ingin mengatakan pada dunia betapa kejamnya hidup ini. Aku hampir menyerah. Ada satu malam di mana aku benar-benar merasa tidak sanggup lagi. Aku duduk di tepi jembatan, menatap air sungai yang mengalir deras di bawah sana. Pikiran gelap mulai merayap. Kalau aku melompat sekarang, semuanya akan berakhir. Tidak ada lagi rasa lapar. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi penghinaan. Aku menutup mata, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Tapi saat itu, suara seorang anak kecil menarik perhatianku. "Ibu, lihat, itu wanita yang kemarin memberi aku roti." Aku membuka mata, menoleh. Seorang bocah kecil berlari ke arah seorang wanita parubaya yang berdiri di pinggir jalan, menunjuk ke arahku dengan polosnya. Aku mengenali bocah itu. Dia adalah anak kecil yang pernah kuberikan setengah roti yang kutemukan 3 hari yang lalu. Aku tidak sadar saat itu, tapi aku menatapnya lama. Dia tampak bahagia, berpegangan tangan dengan ibunya. Hidupnya masih utuh. Aku menghembuskan napas panjang. Air mata mengalir di pipiku. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh mengakhiri segalanya seperti ini. Kalau dunia ingin menghancurkanku, maka aku akan membangun diriku kembali. Kalau mereka ingin melihatku jatuh, maka aku akan bangkit lebih kuat. Aku menghapus air mataku, berdiri dari tempatku duduk. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku bersumpah, aku akan bertahan. Aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa aku bukan wanita yang bisa dihancurkan semudah itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku mulai melangkah. Malam itu, aku meninggalkan jembatan dengan hati yang masih penuh luka, tapi ada sedikit harapan yang tersisa. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku masih berkeliaran di jalanan, mencari tempat berteduh, hingga akhirnya aku tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bau makanan yang mengepul dari dapur membuat perutku semakin melilit. Aku berdiri di sana, menatap orang-orang yang makan dengan lahap, menelan ludah sambil mencoba mengabaikan rasa laparku. Saat itulah seorang wanita parubaya keluar dari dapur, membawa nampan berisi mangkuk-mangkuk sup panas.
Dia melihatku berdiri di depan warung. Raut wajahku pasti sudah sangat menyedihkan saat itu. Dia berjalan mendekat, menatapku dengan lembut. "Kamu lapar, Nak?" Aku hanya bisa menunduk, malu, tapi mataku sudah basah. Aku tidak bisa menjawab. Dia tersenyum, lalu menarik tanganku dengan lembut. "Ayo masuk, makanlah dulu." Aku tidak tahu siapa dia, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasakan kehangatan seseorang. Aku duduk di salah satu meja kecil di sudut warung. Semangkuk sup hangat diletakkan di depanku. Aku menggenggam sendok dengan tangan gemetar, lalu mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutku. Begitu sup itu menyentuh lidahku, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku makan sambil menangis. Aku menangis karena aku masih hidup. Aku menangis karena aku masih bisa merasakan makanan. Aku menangis karena ada seseorang yang peduli padaku, walaupun aku bukan siapa-siapa baginya. Wanita itu duduk di depanku, mengamatiku dengan sabar. Setelah aku selesai makan, dia bertanya dengan lembut, "Siapa namamu, Nak?" Aku mengusap air mataku. "Liana, Bu." Dia mengangguk, tersenyum hangat. "Namaku Bu Ratna. Kau tidak punya tempat tinggal, kan?" Aku menggigit bibir, lalu menggeleng. Dia menarik napas dalam, lalu berkata, "Kalau kau mau, kau bisa tinggal di sini sementara. Aku tidak bisa menawarkan banyak, hanya kamar kecil di belakang. Tapi setidaknya kau tidak perlu tidur di jalan lagi." Aku menatapnya dengan mata membesar. Aku ingin bertanya, kenapa? Kenapa dia begitu baik padaku? Tapi aku hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Malam itu, aku tidur di sebuah kamar kecil di belakang warungnya. Tempatnya sempit, hanya ada kasur tipis dan kipas angin yang berisik. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Aku merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru. Aku tidak ingin terus-terusan bergantung pada kebaikan Bu Ratna. Aku harus mulai bekerja. Aku harus bangkit. Bu Ratna memberiku kesempatan untuk membantu di warungnya. Aku mulai dari hal kecil, membersihkan meja, mencuci piring, melayani pelanggan. Tidak ada yang mudah. Aku harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Tanganku sering lecet karena terkena air sabun yang dingin. Tapi aku tidak mengeluh. Setiap malam, aku menghitung recehan yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku bertahan. Aku belajar bertahan hidup. Aku belajar menghargai setiap rupiah yang kudapatkan dengan susah payah. Terkadang, aku menangis di sudut kamar kecil itu, kelelahan dan putus asa. Tapi aku selalu mengingat apa yang Daniel dan keluarganya lakukan padaku. Aku mengingat penghinaan mereka. Bagaimana mereka menganggapku sampah yang bisa dibuang begitu saja. Aku bersumpah, aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Hari demi hari berlalu, aku semakin terbiasa dengan ritme pekerjaanku. Aku mulai mengenal pelanggan tetap, mulai memahami cara mengelola warung kecil ini. Dan yang paling penting, aku mulai mengenal orang-orang baik yang mengulurkan tangan tanpa meminta balasan. Aku bertemu dengan Pak Joko, seorang tukang bangunan yang sering makan di warung. Dia yang membantuku mencari kontrakan kecil yang bisa kusewa dengan murah. Aku bertemu dengan Mbak Sari, seorang pekerja toko yang mengajarkanku bagaimana cara mengatur keuangan agar aku bisa menyimpan sedikit demi sedikit untuk masa depanku. Aku bertemu dengan banyak orang baik, yang memberiku harapan, yang membantuku bangkit. Aku bukan lagi wanita yang menangis sendirian di pinggir jalan. Aku bukan lagi seseorang yang hanya bisa meratapi nasib. Aku bekerja keras, dengan air mata dan keringat. Dan aku bersumpah, ini baru permulaan. Bertahun-tahun kemudian, aku berhasil.
Aku memiliki bisnis yang sukses. Aku menjadi wanita yang mandiri dan kuat, jauh dari wanita lemah yang dulu mereka hina. Aku hampir tidak percaya ketika mendengar kabar itu. Daniel jatuh miskin. Aku sedang sibuk membersihkan meja di warung saat seorang pelanggan tetap, Pak Joko, datang dengan senyum penuh arti. Dia meletakkan gelas tehnya dan menatapku dengan tatapan penasaran. "Liana, kau sudah dengar kabarnya?" Aku mengerutkan kening. "Kabar apa, Pak?" Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyesap tehnya dengan santai sebelum berkata, "Daniel, suamimu, maksudku, mantan suamimu, dia bangkrut." Darahku berdesir. Aku terpaku di tempatku berdiri. Tangan masih memegang kain lap yang kini gemetar. "Apa?" Suaraku lirih, hampir berbisik. Perusahaannya runtuh. Selingkuhannya menipunya habis-habisan. Uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun lenyap dalam hitungan bulan. Dan sekarang, dia bahkan tidak punya rumah lagi. Aku terdiam. Hatiku bergejolak antara perasaan puas dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa jelaskan. Aku mencoba untuk tidak peduli. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Daniel, pria yang dulu menghancurkanku tanpa ampun, yang mengusirku seperti sampah, sekarang mengalami nasib yang bahkan lebih buruk dari yang pernah dia lakukan padaku. Aku tidak langsung percaya. Tapi semakin banyak orang yang datang ke warung dan membicarakan hal yang sama. Aku mendengar bahwa selingkuhannya, wanita yang dulu dengan bangga merendahkanku di depan mataku, ternyata hanya mengincar uangnya. Begitu semua asetnya terkuras habis, dia pergi tanpa jejak, meninggalkan Daniel sendirian dengan utang yang menumpuk. Aku juga mendengar bahwa ibu mertuaku dan kakak iparku yang dulu mengusirku, kini ikut terseret dalam kehancuran itu. Rumah besar mereka telah disita. Mereka tidak lagi hidup mewah seperti dulu. Karma telah bekerja. Aku seharusnya senang, bukan? Aku seharusnya merasa puas melihat mereka jatuh. Sama seperti dulu mereka menjatuhkanku. Tapi mengapa ada rasa kosong di dalam hatiku? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku pernah mencintai Daniel sepenuh hati. Apakah aku harus menemui mereka? Atau cukup membiarkan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri? Aku menggenggam erat kain lap di tanganku. Aku telah bangkit. Aku telah membangun kembali hidupku dengan kerja keras dan air mata. Dan sekarang, aku harus memutuskan. Aku mendengar kabar itu dari Mbak Sari, teman baikku yang bekerja di toko dekat pasar. Dia datang ke warung dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Liana, kau tidak akan percaya siapa yang kulihat tadi di pasar." Aku hanya mengangkat alis, masih sibuk mengelap meja. "Siapa?" Mbak Sari mendekat, suaranya lebih pelan. "Kakak iparmu, yang dulu selalu merendahkanmu." Tanganku langsung berhenti. Hatiku berdebar. "Kau yakin?" Dia mengangguk mantap. 100%. Aku nyaris tidak mengenalinya. Dia terlihat hancur. Bajunya lusuh. Wajahnya kuyu. Dia mengemis kepada pedagang pasar. Katanya butuh uang untuk makan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Kakak iparku, wanita yang dulu dengan angkuhnya menertawakan dan mengusirku, sekarang meminta belas kasihan orang lain? Aku menarik napas panjang. Lalu ibu mertuaku. Mbak Sari mendesah pelan. Juga tidak lebih baik. Dia kehilangan segalanya setelah rumah mereka disita. Tidak ada lagi harta. Tidak ada lagi kemewahan. Mereka jatuh miskin. Liana. Sekarang mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Aku duduk perlahan,
merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Ini adalah hal yang dulu kubayangkan, melihat mereka menderita, merasakan keputusasaan yang sama seperti yang mereka berikan kepadaku. Tapi kenapa tidak ada rasa puas? Aku mencoba mengingat kata-kata mereka saat aku masih menjadi bagian dari keluarga itu. Wanita sepertimu hanya numpang hidup. Kau tidak bisa membuat Daniel bahagia. Kau hanya beban. Dulu, kata-kata itu menghancurkanku. Tapi sekarang, aku yang berdiri tegak. Aku yang telah membangun hidupku kembali dari nol. Sementara mereka jatuh dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak butuh balas dendam. Aku sudah menang. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi yang tidak pernah kuduga. Suatu malam, warung sudah hampir tutup ketika seorang wanita tua dengan pakaian lusuh masuk dengan langkah gemetar. Aku nyaris tidak mengenalinya, tapi saat dia mendongak dan mata kami bertemu, dadaku terasa sesak. Ibu mertuaku. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Kerutan di wajahnya semakin dalam. Matanya cekung dan kehilangan kilau kesombongan yang dulu selalu ada. Dia menatapku. Bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Aku berdiri di sana, menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Aku menatap mereka dalam diam. Di hadapanku, ibu mertuaku dan kakak iparku berdiri dengan wajah penuh kepedihan. Mereka tampak begitu berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Tidak ada lagi pakaian mewah, tidak ada lagi riasan mahal, tidak ada lagi ekspresi angkuh yang dulu selalu melekat di wajah mereka. Mereka tampak hancur. Aku mencoba merasakan sesuatu, rasa puas, rasa kemenangan, atau bahkan kebencian yang masih tersisa. Tapi yang kurasakan justru kehampaan. Kami tahu kami salah, kata ibu mertuaku dengan suara lirih, hampir berbisik. Kami menyesal. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong bantu kami, Liana. Aku mengingat semuanya. Bagaimana mereka menertawakanku saat aku berusaha membuktikan perselingkuhan Daniel. Bagaimana mereka mengusirku seperti sampah, membiarkanku pergi tanpa uang sepeser pun. Bagaimana mereka berdiri di samping Daniel saat dia membawa wanita lain ke rumah kami, membiarkanku dihina di depan mata mereka. Dan sekarang mereka berdiri di hadapanku, meminta belas kasihan. Aku bisa saja tertawa. Aku bisa saja mengusir mereka seperti mereka dulu mengusirku. Aku bisa membalas dendam dan menikmati penderitaan mereka. Tapi aku bukan mereka. Aku menarik napas panjang. Kalian mengusirku tanpa rasa iba, tanpa peduli kemana aku akan pergi. Kalian membiarkan aku menderita di jalanan. Sekarang, kalian datang padaku dan meminta bantuan. Mereka tertunduk. Tidak ada yang berani menatapku. Kakak iparku yang dulu begitu sombong, kini hanya bisa berbisik. Kami tidak punya pilihan lain, Liana. Kami salah. Kami benar-benar salah. Aku mengepalkan tanganku. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya hilang. Tapi aku tahu, aku sudah menang. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa mereka. Aku telah membangun kembali hidupku dengan kerja keras, tanpa mengemis, tanpa bergantung pada siapapun. Aku menatap ibu mertuaku yang masih berusaha menahan air matanya. Dia bukan lagi wanita angkuh yang dulu pernah meremehkanku. Aku mengambil napas dalam. Lalu aku berkata dengan suara tegas, "Aku akan membantu kalian, tapi bukan karena kalian keluargaku. Aku membantu karena aku tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa." Mereka terkejut. Kakak iparku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau mau membantu kami?" Aku mengangguk. "Tapi ingat, aku tidak akan membiarkan kalian menginjak-injakku lagi. Aku bukan Liana yang dulu." Dan saat itu,
Aku menyadari satu hal. Balas dendam tidak memberiku kebahagiaan. Tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Mereka menangis. Memohon. Ibu mertuaku jatuh berlutut di hadapanku. Menggenggam ujung bajuku dengan tangan yang gemetar. Matanya yang dulu penuh penghinaan kini dipenuhi air mata keputusasaan. Liana. Kumohon, jangan tinggalkan kami seperti ini. Kakak iparku yang dulu begitu sombong kini menundukkan kepala. Suara isakannya terdengar jelas di antara suara hiruk-pikuk warung yang mulai sepi. Tapi aku hanya menatap mereka dengan dingin. Aku mengingat saat aku yang menangis seperti ini, meminta sedikit keadilan. Saat aku berusaha menunjukkan bukti perselingkuhan Daniel, berharap mereka mendukungku. Tapi apa yang kudapat? Mereka menertawakanku, mengusirku, membuangku seperti sampah yang tidak berguna. Dan sekarang, mereka mengalami semua yang dulu mereka lakukan padaku. Takdir memang bisa berputar begitu cepat. Aku tersenyum, bukan karena iba, bukan karena puas, tapi karena aku menyadari sesuatu. Aku sudah bebas dari mereka. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Aku tidak perlu menyimpan dendam atau membalas perlakuan mereka. Karena aku telah menang sejak hari aku bangkit dan membangun hidupku sendiri. Aku berlutut, menatap mata ibu mertuaku yang berlinang air mata. Aku hanya menolong orang yang dulu menolongku, kataku pelan, tapi penuh arti. Mereka terdiam. Mereka tahu. Mereka mengerti. Mereka tidak pernah menolongku. Mereka hanya menghancurkanku. Aku berdiri, membiarkan tangan ibu mertuaku terlepas dari bajuku. Mereka menangis, memohon, tapi hatiku sudah membatu. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam kepedihan yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak akan melihat ke belakang lagi. Hidupku sudah di depan, dan aku akan terus melangkah. Aku berdiri tegak, memandang mereka yang kini tersungkur di hadapanku. Ibu mertuaku, yang dulu menatapku dengan penuh penghinaan, kini menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ujung bajuku. Kakak iparku, yang dulu menertawakanku, kini menangis tanpa malu, memohon belas kasihan. Liana, kumohon, jangan tinggalkan kami seperti ini. Suara ibu mertuaku nyaris tak terdengar di antara isakannya. Aku mengingat semuanya. Bagaimana mereka membelaku? Mereka tidak pernah membelaku. Bagaimana mereka menolongku? Mereka justru menghancurkanku. Bagaimana mereka mengusirku tanpa sedikit pun rasa iba? Dan sekarang, takdir berbalik. Aku melihat mereka merasakan penderitaan yang dulu mereka timpakan padaku. Aku puas. Karma telah bekerja. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Lalu aku berbalik. Aku tidak akan membuang waktuku lagi. Aku sudah melewati semua ini. Aku sudah berdiri kembali. Tanpa mereka, tanpa dendam yang membebaniku. Mereka bisa tetap di sana, tersungkur dalam kehancuran mereka sendiri. Sedangkan aku akan terus melangkah maju. Aku menarik napas dalam, merasakan angin malam menyentuh kulitku. Di belakangku, mereka masih terisak, tersungkur dalam keputusasaan yang dulu pernah kurasakan. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku telah melalui masa-masa tergelap dalam hidupku. Dan aku berhasil keluar dari sana dengan kepala tegak. Aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah, yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Dan dendamku, aku tidak membalasnya dengan kebencian, tidak dengan menghancurkan mereka secara langsung. Aku membalasnya dengan menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bahagia tanpa mereka. Takdir telah mengajarkan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Dan aku akhirnya benar-benar bebas. Dengan langkah mantap, aku berjalan pergi, meninggalkan masa laluku tanpa sedikit pun keinginan untuk menoleh ke belakang.